Pulau Harta karangan Robert Louis Stevenson. Robert Louis Stevenson adalah novelis dan penyair berkebangsaan Skotlandia. Terbitannya yang pertama muncul ketika ia berusia 15 tahun. Pada tahun 1877 ia beralih dari penulisan esai ke karangan fiksi. Pulau Harta atau Treasure Island ia tulis pada tahun 1883. Jumlah buku yang diterbitkan Stevenson lebih dari 30 buah termasuk kumpulan cerita pendek, novel esai, buku kisah perjalanan, dan sajak. Bagian pertama. Ayahku punya losmen Admiral Benbow namanya. Pada suatu hari ada bajak laut datang. Aku masih ingat jelas. Begini ceritanya. Jim, ada tamu. Hei, aku ingin menginap di sini. Panggil aku Kapten. Ya, Pak. Kalau tak mabuk, dia melihat kapal lewat. Rupanya dia menunggu kapal tertentu. Kau dengar caci makinya. Dia mabuk lagi. Padahal ayah sedang sakit. Pada hari ayahku meninggal, 15 orang di atas peti mati dan sebotol minuman keras. Kapten bersenandung. Jim, tidakkah kau lihat orang berkaki satu? Tidak, Pak. Orang itu berkaki satu dan bertampang penjahat. Awasi baik-baik, Jim. Ya, Pak. Kemudian, kukira dia ingin bertemu dengan pelaut. Tidak. Kukira dia tidak ingin bertemu siapapun. Dia membawa peti. Peti itu selalu terkunci. Suatu hari ada tamu lagi. Ada pelaut menginap di sini, nak. Ya, Pak. Bill, kau masih ingat aku? Anjing hitam. Kau kesini. Jim ambil sebotol bir dan gelas 2. Kami mau pesta. Mereka berkelahi. Kalau aku sudah jadi bangkai. Pergi, anjing hitam. Mengapa mereka berkelahi? Kapten mengusir anjing hitam. Aduh, Kapten, ada apa? Panggil Dokter Jim. Dokter Livesey segera datang. Akan kuperiksa nadinya. Kalau kau minum lagi, kau mati. Sakit Kapten sudah parah. Perhatikan pesanku, Jim. Dia menunjuk peti yang selalu terkunci. Mereka takkan tinggal diam. Mereka akan kembali lagi. Mereka ingin merampas peti ini. Kau harus menyembunyikannya. Dan Bapak harus istirahat. Kesini, Jim. Mereka akan memberiku noda hitam, artinya aku ketahuan. Berusahalah, Jim, jangan sampai mereka merampas peti ini. Minggu pertama tak ada tamu lagi. Suatu hari ada orang buta datang. Ahoy, ku dengar suaramu. Kau Bill. Bill, kami sudah berunding, ini keputusannya. Kapten pucat. Apa itu, Kapten? Tiba-tiba Kapten jatuh tersungkur dari tempat tidurnya. Kapten! Noda hitam. Mereka datang. Mengerikan. Ibu! Ibu! Ibu dan aku tak dapat berbuat sesuatu. Dia meninggal. Orang buta itu pasti bajak laut. Peti itu harus kita sembunyikan. Biarkan saja Kapten itu. Sebentar lagi mereka datang. Lalu, peti itu terlalu berat, kita buka saja. Kita harus tahu mereka mencari apa. Dan lagi, Kapten belum membayar 1 sen pun. Mungkin peti itu berisi uang.
Kita ambil sebanyak hutangnya saja. Mungkin ada surat-suratnya juga. Ini kuncinya. Isinya macam-macam. Teropong, perkakas pelaut, dan ini. Tiba-tiba terdengar orang berbisik. Siapa itu, Jim? Ambil uang secukupnya, Bu. Kita harus pergi. Di luar ada 2 orang mendekati pintu, lalu pergi lagi. Kertas apa itu, Jim? Rupanya sebuah peta, Bu. Mereka pasti segera datang. Itu mereka. Semua pelaut. Mungkin bajak laut. Mereka mendobrak losmen. Celaka. Kita kurang cepat. Semua kertas lenyap. Jangan tinggal diam, kawan. Akhirnya kita terkecoh, Flynn. Kurang ajar. Lari. Ada polisi. Mengapa mereka lari? Itu anjing hitam. Mereka lari tunggang langgang. Polisi pelabuhan datang naik kuda. Aku mengenal mereka. Itu. Polisi pelabuhan berusaha menangkap mereka. Aduh, lekas. Lari. Mereka satu regu. Lalu, ke pantai. Kita cegat mereka. Terlambat. Tak terkejar lagi. Lihat perahunya. Aku tak mengerti dari mana polisi tahu. Kami melihat sampan di pantai. Ini mencurigakan. Dan di losmen ada lampu menyala. Maka, tadinya kukira penyelundup, Bu. Ternyata bukan. Jim boleh ikut kami. Boleh, Pak. Jalan terus. Kemana? Ke rumah John Trelawney. Dr. Livesey juga di sana. Hai, ini Jim. Dr. Livesey. Akibatnya bisa lebih parah, Jim. Jadi mereka bajak laut. Saya kira begitu. Mungkin peta ini ada gunanya, Pak. Coba lihat. Kau pernah mendengar tentang Kapten Flynn? Dia kepala bajak laut yang merajai lautan. Tapi apa hubungannya dengan peta ini? Aku punya dugaan. Lihat ini. Aku kenal teluk ini. Tanah silang ini pulau-pulau yang tidak dipetakan. Tapi ini tak banyak gunanya. Masih ada kertas lain. Ada dokter? Aku jadi tertarik dokter. Tapi Livesey, aku tahu sekarang. Ini peta pulau tempat Flynn menyembunyikan hartanya. Di sini dekat tanah silang. Para penjahat itu bekas anak buah Kapten Flynn. Mereka tahu bahwa Flynn punya peta. Bagaimana kalau harta ini kita cari? Jim, kau ikut jadi kelasi. Harta akan kita bagi adil. Akan kurus kapalnya. Wah, hebat sekali. Minggu berikutnya mereka sibuk. Dokter pergi ke London untuk mencari penggantinya. John pergi ke Bristol untuk mencari kapal. John adalah tuan tanah. Ibu dan aku menginap di rumah John. Redruth, dokter menulis dia sudah mendapat pengganti. Dan John sudah dapat kapal yang megah. Kapal Hispaniola namanya, tapi sulit mendapatkan awak kapal yang baik. Suatu hari dia berjumpa dengan seorang bertubuh besar. Hai, pemilik losmen, aku membutuhkan awak kapal. Akan kusahakan, Pak. Nama saya Silver, saya mau ikut sebagai koki kapal.
Baik, Silver. Esoknya, besok kita ke Bristol, sudah mendapat awak kapal. Benar, dokter? Aku cemas, Jim. Jangan cemas, Bu. John dan dokter dapat dipercaya. Mereka berangkat. Doakan saya, Bu. Setiba di pelabuhan, John menginap di Losmen Silver. Aku ingin segera berlayar. Kata John, Silver telah mendapat awak kapal yang cakap. John menyambut mereka di depan Losmen. Selamat datang, dokter, Jim, dan Redruth. Jim, anggaplah Silver sebagai gurumu. Dia bekas pelaut yang berpengalaman. Iya, Pak. Kau, Silver. Kau, Jim. Kau akan kudidik jadi pelaut ulung. Kapan kita berangkat, Silver? Tiba-tiba kulihat tampang yang kukenal. Wah, itu anjing hitam. Dia teman kapten dan ikut pelaut yang menyerbu rumahku. Tangkap dia. Benar, dia anjing hitam. Kau anak buah Flynn. Jawab. Bukan Silver. Baik kalau begitu. Ribut-ribut begini bukan urusanku. Akan kutunjukkan kapal itu. Sungguh mudah. Itu juga kapal sekunder. Betul. Pengetahuanmu tentang kapal sudah cukup luas. Silver dan aku bersahabat karib. Dia banyak bercerita. Itu mereka. Silver, kumpulkan awak kapalmu. Kita berangkat besok waktu air pasang. Kita sudah punya kapten sekarang. Namanya Smollett. Oh ya. Siangnya kapten datang. Orang itu tegas dan keras. Livesey, kenalkan Smollett. Selamat datang. John, aku tidak suka pelayaran ini, awak kapalnya dan muatannya. Kenapa Smollett? Awak kapalnya brengsek. Dan aku ingin tahu siapa yang menyuruh memuat mesiu dan senjata ke atas kapal. Itu perintah atasan bukan? Livesey, siapa yang berhak memberi perintah? Sudah tentu bukan Silver. Ingat, yang berhak memberi perintah hanyalah kapten. Dan kapten itu adalah aku. Aku hanya membantu sedikit. Peti ini berat sekali. Ya, Jim. Hidup pelaut berat, tapi indah dan nikmat. Lebih nikmat daripada hidup di darat. Setelah semua beres seperti perintah kapten, mereka berangkat. Berlayar ternyata menyenangkan. Mudah-mudahan kanon ini tak perlu dipakai. Bekerja, Jim. Di kapal jangan bermalas-malas. Kapten Smollett orangnya keras. Kami sudah berlayar seminggu. Suatu malam, 15 orang di atas peti mati. Dan sebotol minuman keras. Oh, itu lagu kapten di losmenku. Beberapa hari kemudian kapal diserang badai. Tolong. Orang kecebur. Putar kemudi. Orang yang kecebur tak tertolong. Setelah badai reda, kejadian seperti ini sering terjadi, Jim. Setiap pelayaran makan korban. Akan kulihat apa John punya makanan enak. Aku ambilkan juga, Jim. Silver, siapa nama kakak tuamu? Kunamai Flynn, nama kapten bajak laut. Harta karun, harta karun. Kerja di kapal tidak begitu berat. Rupanya awak kapal menyukai pelayaran ini. Tak ada yang senikmat hidup pelaut. Mari kita minum. Kapten tampak tidak senang. Kerja mereka baik, dokter. Tapi aku mencurigai tingkah laku mereka.
Suatu malam aku tak bisa tidur. Aku ingin mengambil buah apel dari tong di geladak. Hanya tinggal sedikit. Bukan, aku bukan kapten. Aku penjaga gudang Flynn. Itu karena aku berkaki satu. Tapi aku punya tabungan hasil pelayaranku. Sungguh begitu. Apa? Silver pengkhianat. Aku tak mengerti. Kita baru bertindak setelah harta karun masuk kapal. Setelah sampai di pulau lain, mereka kita turunkan. Juga Jim. Tapi itu berbahaya. Mereka tidak tahu aku Jim ada di dalam tong. Ternyata Silver kepala penjahat. Pakai akalmu. Orang tak bisa berlayar sendirian. Merebut harta mudah. Membawanya ke Inggris tidak gampang. Aku pegang pimpinan. Ambilkan aku apel. Untung seorang bajingan mengajukan usul lain. Aku punya sebotol bir, mari kita minum saja. Setuju kawan. Kemudian, hidup Silver. Lakukan perintahku dan kita semua kaya raya. Daratan. Esoknya pagi-pagi kapal mengapung dekat sebuah pulau. Ada yang pernah mendarat di pulau ini. Bersambung ke bagian kedua.